Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi yang berisi materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya masih merasa kesulitan mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sebelumnya, saya juga mengejar target ketuntasan materi tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya, sehingga saya mengharuskan semua siswa menguasai semua mata pelajaran dan mendapatkan nilai sesuai KKM sekolah. Saya juga jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang saya lakukan, sehingga saya kurang mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang saya lakukan. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya tanpa melihat proses siswa dalam belajar. Muncul pemikiran di benak saya bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan kadang meremehkan anak yang mendapat nilai rendah. Ini berakibat siswa tertekan karena merasa harus mendapat nilai akhir yang tinggi dan kepercayaan diri anak menurun. Hal lain yang saya rasakan sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kurangnya kedekatan emosional antara guru dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Terkadang pengkondisian kelas masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, saya banyak belajar tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar akan saya jelaskan tentang pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang memerdekakan, dan pendidikan yang menuntun. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak memiliki kekurangan masing-masing. Namun, saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi diri anak akan muncul dan dapat berkembang dengan lebih baik. Hal yang kedua yang saya pelajari adalah bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam seperti audio, visual, audiovisual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Lalu, strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat siswa senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, apalagi pada tingkat sekolah dasar memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik yang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Hal yang saya lakukan di kelas sebagai wujud penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Berusaha menjadi teladan bagi siswa baik dalam perkataan maupun perbuatan. 2. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan.
3. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. 4. Melakukan pendekatan emosional dengan siswa dengan saling berbagi cerita dan motivasi kepada anak. 5. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. 6. Memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minatnya. Bapak dan Ibu yang luar biasa, mari terus bergerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.